Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama Ibu Rahmi dari SDN Pemurus Baru 3 Banjarmasin. Di sini Ibu ingin menyampaikan tentang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dalam pendidikan, khususnya di sekolah, perkembangan peserta didik tidak hanya sebatas kemampuan intelektualnya saja, namun juga perlu diimbangi dengan perkembangan emosi ke arah positif dan membangun karakter individu. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat yang selalu berubah secara dinamis, setiap orang harus bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut. Peran guru tentu tidaklah cukup untuk mengembangkan kecerdasan emosi peserta didik ke arah yang lebih baik. Mengingat hal tersebut, dibentuklah sebuah sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk membimbing dan mendidik perkembangan emosi peserta didik. Nah, bimbingan dan konseling di sekolah dibentuk untuk memenuhi perkembangan peserta didik dalam proses pengembangan emosi dan norma kehidupan yang ada di sekolah maupun juga yang ada di dalam masyarakat. Jadi, hari ini Kakak akan menyampaikan tentang materi bimbingan, konseling, serta bidang layanan bimbingan pribadi. Adik-adik sudah ada yang tahu belum? Apa sih yang dimaksud dengan bimbingan konseling itu? Bimbingan konseling merupakan sebuah alat pemberian bantuan dari guru terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peserta didik melalui instrumen-instrumen yang disediakan oleh para guru untuk menemukan solusi dari persoalan yang kalian alami. Adapun tujuan dari bimbingan konseling secara umum yaitu kekuatan memahami individu peserta didik dengan pengenalan terhadap lingkungannya secara objektif, baik lingkungan sosial dan juga ekonomi, lingkungan budaya yang syarat dengan nilai-nilai dan norma, serta lingkungan fisik dan menerima berbagai kondisi lingkungan itu secara positif dan dinamis. Pengenalan lingkungan ini dimaksudkan meliputi seperti lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, inilah adik-adik yang disebut dengan bimbingan konseling dan juga tujuan dari bimbingan konseling tersebut. Di dalam bimbingan konseling meliputi beberapa bidang loh yang harus dilaksanakan di sekolah. Salah satunya yaitu bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi merupakan bidang pelayanan yang membantu proses peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, serta minat, dan juga kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan peserta didik. Bidang bimbingan pribadi ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal dirinya agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Ada yang mau nggak nih menjadi orang yang hebat dan juga berhasil? Nah, cara pertama untuk menjadi orang yang hebat dan berhasil adalah kalian harus bisa memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahan diri kalian masing-masing, baik itu kondisi fisik maupun psikis, sehingga kalian bisa mengembangkan potensi dan kelebihan kalian tersebut untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Selain itu juga, kalian juga harus menerima kelemahan kondisi dari kalian tersebut, karena kita semua pasti mempunyai kelemahan, dan kelemahan tersebut bukanlah sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk menjadi orang yang hebat, selama kita dapat mengatasi berbagai kelemahan kita tersebut untuk diubah menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik semua tahu tidak, bimbingan pribadi selain untuk memahami potensi diri, kelebihan dan juga kelemahan diri, juga memiliki manfaat yang lain loh. Masih ada beberapa manfaat dari bimbingan pribadi ini, diantaranya yaitu kalian dapat bersikap peduli terhadap diri sendiri. Kalian dapat mengambil keputusan secara efektif, yang artinya keputusan tersebut
tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, lalu membantu mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri agar kalian tidak bingung dalam menghadapi segala situasi di akan datang. Juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan yang terakhir dapat membantu kalian dalam menyelesaikan suatu masalah yang kalian alami. Di dalam bimbingan pribadi ini, kalian akan diberikan penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan juga produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun untuk kalian di masa depan. Pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha penanggulangannya, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Nah, untuk misalnya, contohnya yaitu kalian lihat di sekitar kalian. Pernah nggak sih kalian lihat teman atau diri kalian sendiri melanggar aturan tata tertib di sekolah? Misalnya datang terlambat dan juga berpakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib aturan sekolah. Lalu, bagaimana caranya agar kalian dapat mematuhi aturan tersebut? Nah, layanan bimbingan pribadi inilah yang akan menjadi alternatif untuk menjadikan peserta didik menaati aturan dengan cara guru memberikan nasihat kepada peserta didik dan mengubah sikap negatif tidak mampu menaati aturan tersebut menjadi suatu sikap positif untuk mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan dengan persetujuan kalian. Dengan begitu, kalian dapat menaati aturan tata tertib sekolah dengan kemauan kalian sendiri dan tanpa merasa terkekang juga terbebani akan aturan tersebut. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.